Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua, kelas 10 IPS 1 dan 2. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke part 3 ya. Setelah mempelajari banyak yang kemarin konsep ya, dan juga aspek geografi. Dan sekarang kita masuk ke pertemuan berikutnya. Jangan lupa nanti absensi masuk ya di Google Classroom di kode yang sudah Bapak berikan. Alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, kita masuk ke dalam materi. Nah, ini materi kemarin ya yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita masuk ke sub materi yang 5 dan 6, yaitu ada prinsip dan juga pendekatan geografi. Pembahasan materi kali ini tentang pendekatan dan juga prinsip geografi. Dengan tujuannya yaitu menjelaskan pendekatan geografi dan juga menjelaskan prinsip-prinsip geografi. Oke, kita masuk ke dalam pendekatan terlebih dahulu ya. Oke, dalam pendekatan ini dalam geografi sendiri modern ya, yang dikenal dengan geografi terpadu. Digunakan 3 pendekatan atau analisis. Jadi pendekatan ini seperti ketika kita melakukan penelitian ya, sebenarnya seperti menganalisa gitu gejala-gejala alam. Karena kita kemarin juga di pertemuan pertama sudah membahas mengenai objek kajian dari geografi ini. Objek geografi ini sendiri ada yang material dan juga yang formal ya. Nah, itu sebenarnya lanjutannya seperti itu. Nah, dari ketiga pendekatan tersebut, pertama itu ada keruangan ya, tentang keruangan. Lalu yang kedua tentang lingkungan atau ekologi, dan yang ketiga kompleks wilayah atau kewilayahan ya, pendekatan kewilayahan. Ya, kita bahas satu persatu. Nah, untuk pendekatan keruangan atau spasial ya, pendekatan ini menganalisis atau gejala atau fenomena geografis berdasarkan penyebarannya dalam ruang. Analisis keruangan merupakan studi tentang keanekaragaman ruang muka bumi dengan membahas setiap aspek keruangannya yang meliputi faktor lokasi, kondisi alam, dan kondisi sosial budaya. Pendekatan ini juga mendasarkan pada perbedaan lokasi dan sifat-sifat pentingnya seperti perbedaan struktur, pola distribusi, dan proses keruangan. Jadi pendekatan keruangan ini lebih mengarah kepada aspek fisik ya. Kalau kita lihat itu secara geosfer itu semuanya itu dianalisis ya, yang menyangkut dengan lokasi, kondisi alam maupun sosial budaya yang ada di bumi ini. Nah, contohnya misalkan gini, sebidang tanah berharga mahal karena tanahnya bersifat subur dan terletak di tempat yang strategis. Karena ini menyangkut dengan keruangan ya, pasti ya seorang peneliti menilai nilai tanah tersebut berdasarkan produktivitas pertanian dan nilai ruangnya, yaitu letak yang strategis. Jadi di sini kita bisa melihat pendekatannya mengenai keruangan itu. Yang pertama adalah tempat yang strategis gitu ya, itu menunjukkan ada lokasi ya, lokasi. Dan juga kenapa tanahnya bisa menjadi harga mahal, karena dia subur ya, produktivitasnya sangat tinggi, seperti itu. Nah, lanjut ke pendekatan lingkungan atau ekologi. Nah, tujuan dilakukan pendekatan ini adalah untuk mengkaji fenomena geosfer dengan memperhatikan interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Kalau tadi kita melihat kalau keruangan itu mengenai suatu tempat wilayah
lokasi ya, suatu tempat seperti itu. Tapi kalau ini interaksi antara organisme dengan lingkungannya, yang pasti organismenya itu manusia tentunya. Lalu aspek yang diteliti dalam pendekatan lingkungan itu antara lain interaksi komponen fisikal atau fisik ya, fisikal alamiah dan non fisik yang sosialnya. Selain itu, pendekatan geografi ini juga berfokus pada perilaku organisme atau perilaku manusianya dan perubahan fenomena lingkungan yang terjadi secara mandiri tanpa keterkaitan. Oke, kita lihat contohnya. Misalkan di suatu wilayah ataupun daerah terjadi fenomena banjir gitu ya. Nah, dengan pendekatan ekologi, jadi ekologi ini sebenarnya sudah ada sebab dan akibat ya. Kalau kita lihat dari ekologi itu sebab dan akibat, hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya disebut dengan ekologi ya. Nah, dengan pendekatan ini banjir tersebut dapat dianalisa ya, dan ditemukan solusinya. Oke. Melakukan pertama itu bisa kita lakukan adalah melakukan identifikasi fisik, sikap dan perilaku masyarakat. Nah, ini maksud dengan identifikasi fisik itu, identifikasi itu mencari tahu ya, mencari informasi, itu mengidentifikasi segala sesuatu yang ada di lokasi tersebut. Misalkan kalau fisik, ini saya berikan gambar, Bapak memberikan gambar, di situ ada bawah sebelah kiri. Misalkan diidentifikasi apakah curah hujan di wilayah tersebut tinggi seperti itu, atau topografinya itu membuat daerah tersebut bisa banyak. Topografi itu bentuk permukaan buminya ya, permukaan penampakan seperti apa, apakah dia menurun ya atau membuat lembah dan sebagainya. Jadi itu juga bisa mempengaruhi faktor-faktor itu. Dan jenis bangunannya itu juga bisa ya, itu adalah fisiknya. Lalu kalau untuk sikap dan perilaku masyarakatnya, apakah masyarakat tersebut menjaga lingkungan atau tidak, seperti itu. Kalau misalkan saya berikan gambar seperti yang di sebelah kanan bawah itu, sering membuang sampah sembarangan, tidak ada peduli dengan lingkungan. Nah, itu ada termasuk sikap aspek yang dilihat ya atau dianalisa oleh seorang peneliti tersebut. Ya, kalau misalkan kalau kedua identifikasi fisik dan sikap perilakunya sudah ditemukan, maka kita bisa mengetahui bagaimana cara memecahkan solusinya. Seperti itu ya. Lanjut, pendekatan kompleks wilayah atau kewilayahan atau disebut dengan regional. Mencoba membandingkan berbagai kawasan di muka bumi dengan memperhatikan aspek keruangan dan lingkungan secara komprehensif. Jadi sebenarnya pendekatan ini merupakan gabungan antara keruangan dan juga lingkungan. Jadi untuk kewilayahan ini sudah menjadi campuran antara pendekatan keruangan dan juga pendekatan lingkungan. Jadi sudah mengetahui lokasinya dan juga di lingkungannya seperti apa gitu. Jadi digabungkan. Nah, kalau misalkan kita contohnya misalkan gini, contoh pendekatan regional, contoh itu membuat atau membangun rumah atau bangunan harus dilihat dari karakteristik wilayahnya ya. Misalkan membangun rumah di daerah rawan banjir misalkan, atau di dekat pantai ya, itu kan suatu wilayah tuh, lokasi tuh kita sudah tahu di situ bakal banjir ya, berarti itu keruangan ya. Dan juga dekat dengan pantai ya, itu juga keruangan pendekatannya. Maka pondasi akan lebih ditinggikan, maka pondasi rumahnya itu harus ditinggikan. Untuk apa? Untuk mengantisipasi terjadinya banjir atau pasang air laut seperti itu. Jadi di situ sudah ada pemikiran manusia ya untuk menghadapi ya, karena sudah tahu nih kalau misalkan daerah tersebut banjir ya, kalau misalkan di daerah tersebut banjir, kita pengen membangun rumah, otomatis untuk mengantisipasi itu ya harus dibuat pondasinya lebih tinggi gitu ya, agar tidak kena banjir. Ataupun kalau misalkan kita ingin punya rumah di pantai seperti itu, dan kita tahu
kapan pasang dan surutnya air tersebut, kira-kira kalau lagi pasang itu tingginya semana, itu kan lokasi ya, lokasi yang ditempati, yang akan ingin ditempati seperti itu. Makanya karena kita melihat ekologinya juga gitu ya, melewati pendekatan ekologi juga, maka kita harus bisa mengantisipasinya. Kalau alamnya seperti itu, maka kita harus seperti apa. Nah, untuk mengantisipasinya pasti membuat pondasi yang lebih tinggi, jadi seperti rumah-rumah panggung seperti itu ya. Itu caranya. Jadi bisa dilihat uh, suatu rencana yang sudah bisa kelihatan kalau di pendekatan ini gitu ya, sudah bisa membuat rencana jangka pendek, jangka panjang, walaupun di tempat lokasi tersebut uh, alamnya seperti itu ya. Dan bagaimana kita menghadapinya atau mengantisipasinya, mempersiapkannya, nah itu juga termasuk ekologinya dari kita ya, atau antara organisme dengan lingkungannya, hubungan antara organisme dengan lingkungan seperti itu adalah pendekatan kewilayahan. Oke, setelah kita mengetahui pendekatan-pendekatan tersebut ya, jadi pendekatan itu seperti studi ya, studi ilmiah dalam geografi. Sekarang kita masuk ke prinsip geografinya. Oke, prinsip suatu ilmu ya, prinsip itu adalah suatu ilmu atau pokok pikiran yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis maupun menjelaskan fenomena dengan memahami karakteristik dan keterkaitannya dengan masalah lain. Ada 4 di sini harus kalian ingat: prinsip persebaran, prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, dan prinsip korologi. Oke, ini ada 4 ya untuk prinsip ini. Jadi prinsip itu dasar pemikiran atau pokok pikirannya. Oke, di sini Bapak tidak menjelaskan lebih dalam ya, karena itu untuk tugas kalian ya, agar kalian juga bisa mencari informasi mengenai 4 prinsip tersebut. Oke. Oke, tugas di part 3 ini pertama kalian mencari pengertian dari keempat prinsip tersebut ya. Lalu yang kedua, apa perbedaan keempatnya? Oke. Lalu yang ketiga, berikanlah contoh fenomena dari prinsip-prinsip tersebut, minimal 1 ya. Setiap dari 4 tersebut minimal 1 kalian berikan contoh fenomenanya. Seperti itu. Nanti tugasnya tetap dikirimkan di Google Classroom. Oke. Untuk pertemuan kita di hari ini adalah pertemuan terakhir ya. Untuk di bab 1 ya, untuk di bab 1 ya, kemungkinan nanti kita akan mengadakan ujian tes ya, atau ulangan harian, mungkin kita bisa melakukannya di pertemuan berikutnya. Jadi tolong semua video yang sudah Bapak buat, materi-materinya dipelajari kembali, dan jika ada yang belum paham atau belum memahami, boleh ditanyakan ke Bapak seperti itu ya. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini, kurang lebih mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.